Ar, 32, warga Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan harus mendekam di penjara. Dia digelandang ke Mapolres Luwu, setelah melakukan ruda paksa dan membunuh Na, 22, perempuan asal Kelurahan Cilalang, Kecamatan Kamandre, Luwu. Pelaku membunuh korban pada Selasa, 13 Februari 2024, dan membuang jenazah korban di Kecamatan Walendang Utara. Kapolres Luwu, AKBP Arisandi menerangkan, korban meregang nyawa akibat luka tusuk di bagian dada sebelah kanan. Pelaku menikam korban dengan cara menikam dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah badik, terangnya, Senin, 19 Februari 2024. Kata Arisandi, kejadian bermula saat korban menjemput korban sehabis mengikuti kursus komputer di Kota Belopa. Pelaku berkomunikasi dan menjemput korban di perempatan Kelurahan Pamanu, Kecamatan Belopa Utara sekitar pukul 11 WITA siang. Selanjutnya setelah menjemput korban, pelaku mengajak ke Kota Palopo, namun dalam perjalanan pelaku menghentikan perjalanannya di Kelurahan Sampodo, Kecamatan Wara, akunnya. Berbagai informasi dan mengarah kepada seseorang pelaku dan lebih lanjut kepada pelaku tersebut kemudian dilakukan pengejaran, dan pada hari saya ulangi, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, pelaku berhasil diamankan di Kelurahan Kapuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara oleh tim gabungan dari Resmob Polres Luwu bersama unit Intelkam Polres Luwu dan di backup oleh tim monitoring center dari Resmob Polda Sulsel. Adapun pelaku yang berhasil diamankan dengan inisial AR, usia 32 tahun, pekerjaan sopir, alamat Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menikam bagian dada sebelah kanan korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah badik, dan setelah itu pelaku membuang jenazah korban di pinggir jalan tani yang beralamat di Dusun Kampung Baru Makawa, Desa Bolong, Kecamatan Walendang Utara. Kemudian bahwa pelaku juga yang menjemput korban di perempatan lampu merah Pamanu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, setelah sebelumnya keduanya janjian untuk bertemu, di mana antara korban dan pelaku sudah saling kenal sejak korban masih berstatus mahasiswi di salah satu universitas di Palopo. Selanjutnya, setelah menjemput korban, pelaku kemudian mengajak korban untuk ke Kota Palopo. Namun dalam perjalanan, pelaku menghentikan kendaraannya di Puncak Sampodo, Kecamatan 2, dan di tempat itulah kemudian pelaku melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap korban. Korban kemudian sempat melakukan perlawanan dan membela diri, namun pelaku berhasil menguasai korban sehingga
berujung terhadap upaya pembunuhan terhadap korban setelah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku kemudian membawa korban berputar-putar terlebih dahulu di dalam kota Palopo sembari menunggu waktu gelap. Pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pelaku kemudian menuju ke Kampung Baru Makawa, Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, untuk selanjutnya membuang jenazah korban dan meninggalkannya di TKP. Pelaku diperkirakan menikam korban pada sekitar pukul 15.00 dan kemudian membuang jenazah korban pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Persangkaan pasal atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku diancam sesuai ketentuan pasal yang pertama 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap korban dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, dan atau pasal 285 KUHP tentang perkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Barang bukti sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan dan juga di samping ada mobil unit Avanza, merek Toyota Avanza dengan nomor plat DP 1403FD. Kemudian satu lembar baju kaos lengan panjang warna ungu berlumuran darah milik korban, satu lembar baju lengan pendek berlumuran darah milik korban, satu lembar jilbab warna hitam, satu lembar celana panjang warna krim milik korban, satu lembar celana dalam milik korban, satu unit handphone merek Redmi warna hijau milik korban, satu unit laptop merek Acer warna merah milik korban, dan satu unit kendaraan sebagaimana saya sebutkan di atas. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sebagai hasil